Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Baik anak-anak, hari ini bagaimana kabarnya? Masuk semuanya? Ya, sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh sekolah, hari ini kita mulai proyek P5. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk menambah semangat kita hari ini, semangat pagi. Pagi, Semaneska penuh prestasi. Semaneska mantap berkarya nyata. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, hari ini P5 yang akan kita mulai yaitu mengenai hemat energi cerdas beraksi. Tema yang akan kita ambil yaitu mengenai gaya hidup berkelanjutan. Jadi gaya hidup berkelanjutan ini adalah cara pandang kita untuk menyiapkan kehidupan selanjutnya. Berikutnya, untuk proyek profilnya yaitu menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya peduli dengan lingkungan, utamanya tentang pengelolaan energi dengan baik melalui aksi nyata yang bermanfaat. Jadi nanti yang akan kita buat yaitu mengenai pengelolaan energi melalui aksi nyata. Berikutnya target pencapaiannya, jadi nanti setelah kita berproses, targetnya diharapkan di akhir proyek nanti, kalian dapat mengetahui pentingnya pengelolaan energi dengan baik dan memiliki karakter, ini yang penting, memiliki karakter yang kuat dalam hal kepedulian terhadap energi. Nah, dimensi dan elemen di dalam P5 yang akan kita buat hari ini ada 4. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada dimensi bergotong royong. Yang ketiga bernalar kritis. Dan yang terakhir itu adalah kreatif. Ini adalah dimensi dan elemen yang akan kita gunakan. Lanjutnya, nah sebelum ke materi, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan jejak karbon? Dewi? Jejak karbon biasanya terdapat pada limbah pengelolaan pabrik. Jejak karbon ini adalah hasil atau limbah dari pengelolaan pabrik. Nah, sebenarnya apa itu jejak karbon? Kemudian apa dampaknya? Berasal dari mana jejak karbon ini? Mari kita simak video berikut ini. Apa itu jejak karbon? Jejak karbon atau carbon footprint adalah akumulasi jumlah gas-gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia. Semakin tinggi aktivitas yang kita lakukan, maka akan semakin tinggi juga jejak karbon yang kita tinggalkan. Jadi itu penjelasan mengenai jejak karbon. Dari video yang kamu amati itu, ada yang bisa menyimpulkan apa itu jejak karbon? Ya, Sofa? Jejak karbon adalah akumulasi jumlah gas-gas emisi yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Dampaknya perubahan iklim dan pemanasan global. Ya. Untuk pertemuan kita hari ini, kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Zenia ya, terkait paparan materi untuk kita lanjutkan hari ini. Silahkan kalian untuk hari ini membuat daftar pertanyaan wawancara terkait dengan energi yang dimanfaatkan di sekitar lingkungan sekolah kita.
Ya, nanti kalian membentuk kelompok. Kemarin sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Kan kalian berkumpul dengan masing-masing kelompoknya. Sudah sesuai kelompoknya masing-masing? Silakan bisa untuk memulai mengerjakan tugasnya ya. Cari 2 literasi dan membuat daftar pertanyaan wawancara yang nantinya akan kalian lakukan secara langsung dengan narasumber. Kelompok 4 gimana? Ada kesulitan? Tidak ya. Untuk itu sekarang silahkan kalian semuanya bisa keluar kelas untuk mencari atau menentukan narasumber yang akan kalian wawancarai. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya dan teman-teman mau mewawancarai jenengan niki tentang penghematan energi. Oh, ya, apa kira-kira yang perlu saya jawab? Bagaimana penggunaan energi di sekolahan? Jadi begini anak-anak, penggunaan energi kita di sekolahan misalkan listrik. Nah, listrik itu ada gardu utama yang ada di ruang tunggu kita atau ruang lobi. Itu dialirkan ke seluruh sekolah, meliputi ke lab-lab, kemudian ke kelas-kelas kalian, itu kaitannya listrik. Kemudian misalkan yang lain, air. Nah, air itu juga dialirkan ke seluruh sekolah, baik itu di depan kelas kalian, makanya di depan kelas kalian ada wastafel, itu untuk aliran air yang bersih dan suci. Kemudian aliran air yang kotor, maka di bawahnya itu ada Selokan. selokan. Yang kedua, apa masalah yang muncul terkait penggunaan energi? Oke, masalah yang muncul ketika kalian salah menggunakan energi, contoh misalkan teman-teman kalian atau kalian sering lupa mematikan kipas angin atau lupa mencabut charger. Itu lama-kelamaan maka di kelas kalian yang colokannya itu lama-lama kan ada yang terbakar, kemudian ada yang kemudian warnanya hitam, ada yang kemudian logo, itu karena efek kita tidak tidak teratur penggunaannya. Kemudian seperti halnya listrik, setelah kalian pulang tidak dimatikan, itu kan juga akan tidak menghemat listrik yang ada di sekolah kita, sehingga tagihan bayarnya nanti banyak. Misalkan hari ini per bulan 7 juta untuk listrik saja. Nah, ketika ini lupa tidak dimatikan semuanya, ya nanti kan bisa mencapai 10 juta sampai 12 juta. Karena yang terjadi biasanya itu terpakai sekitar 4 sampai 5 jam, karena misalkan kipas angin itu nyalanya jam 9. Ya, lupa tidak dimatikan, besok pagi tetap terus nyala. Akhirnya terpakai selama 24 jam. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Anak-anak melanjutkan dari P5 yang kemarin sudah diberikan materi oleh Bu Yeyen yang terakhir, ya. Ya, jadi hari ini kita lanjutkan. Waktunya silahkan kalian membuat poster aksi atau poster kampanye yang berkaitan tentang penghematan energi. Jadi setelah ini silahkan kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Kamu bisa mengerjakannya di dalam maupun di luar kelas. Nah, di dalam poster ini nanti akan mencakup 3. Yang pertama ada judul, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah penutup. Kalau judul ini sudah jelas, silahkan nanti di bagian paling atas kamu berikan judulnya.
Yang kedua ada isi. Isi ini berisi tentang tujuan dan juga tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan penghematan energi. Dan yang terakhir, penutup ini bisa kamu isi dengan kalimat ajakan atau himbauan. Ya. Nah, kalau nanti sudah, poster ini nanti kita tempel di mading dan juga silahkan kamu post di sosial media, nanti bisa tag ke Bu Zenia. Ini IG saya. Oke? Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, silahkan kalian bisa mengerjakan di dalam atau di luar kelas. Mungkin kalau di luar kelas itu bisa untuk cari inspirasi ya. Ya, baik. Kalau begitu silahkan. Sudah selesai bikin posternya? Sudah. Kalau sudah, sekarang bisa kalian tempel di mading-mading sekitar sekolah. Silahkan untuk ditempel. Baik anak-anak, tadi kalian sudah selesai membuat poster dan sudah kita tempel poster kampanyenya. Setelah itu, tadi kalian sudah berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan kelompok lain. Dari hasil kamu berdiskusi hari ini, silahkan kamu presentasikan dari masing-masing kelompok. Kendala yang seringkali kita jumpai adalah orang-orang yang belum sadar akan penggunaan energi. Mayoritas cenderung hanya menggunakan tanpa mengelola dan memikirkan dampaknya apabila energi dipakai secara terus-menerus tidak sesuai kebutuhan. Pengalaman yang telah kita dapat, yang pertama adalah lupa mematikan lampu ketika pagi hari. 2. Pompa air dibiarkan menyala padahal air sudah penuh. Dan yang terakhir adalah kipas angin dinyalakan meskipun tidak digunakan. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran dan edukasi. Yang kedua, perilaku konsumsi yang boros. yang ketiga, Keterbatasan teknologi hemat energi. solusi yang bisa kita ambil yaitu edukasi dan kampanye seperti pada kelompok pertama tadi. Dan yang kedua yaitu Mematikan lampu dan kipas saat keluar kelas. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran dalam diri. Yang keempat, perubahan perilaku. Yang kelima, pasang pengingat di setiap ruangan.
Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan dari hasil diskusinya. Sekarang silahkan kalian tulis upaya tindak lanjut yang kamu lakukan setelah kamu mengetahui pentingnya menghemat energi. Jadi silahkan kamu tulis sikap apa yang sudah kamu ambil dan sudah kamu lakukan baik di rumah maupun di sekolah mengenai penghematan energi. Kalau itu nanti sudah kamu tulis dalam bentuk laporan, silahkan kamu kumpulkan ke wali kelas masing-masing. Wali kelasnya siapa? Pak Suwarno, iya. Jadi nanti laporan tindak lanjut itu silahkan kamu kumpulkan ke Pak Warno, mintakan tanda tangan ke beliau. Ya, baik. Selamat siang Pak Niki. Saya mau memberikan laporan. Saya mau memberikan laporan agenda kegiatan P5 dari kelas 11D, Pak. Ini P5 dari kelas 11D. Oke. Saya terima ya. Oke. Terima kasih. Nanti selanjutnya menunggu dari program sekolah. Oke. Ini P5-nya yang bimbing tadi siapa? Bu Senia. Ya. Terima kasih Mas ya. Terima kasih Pak. Ya, Monggo.